Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan berbahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Wartini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 fisik guru penggerak. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.3 ini, yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat dan untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, serta atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang mandiri, intelektual, kolaboratif, kompetitif, inspiratif, dan religius. Berikut adalah penjelasan komponen visi. Mandiri menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Intelektual menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis dan kreatif. Kolaboratif menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kompetitif menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dimensi kreatif dan berkebinekaan global. Inspiratif menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dimensi kreatif dan berkebinekaan global, serta religius menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yang berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan mandiri. Prakarsa perubahan diri tersebut yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri. Adapun tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif sehingga mereka dapat mengembangkan karakter mandiri. Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, pertama, mengamati pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di kelas untuk melihat bagaimana siswa berinteraksi dan bagaimana metode ini dapat ditingkatkan. Yang kedua, melakukan wawancara
dengan guru baik yang di sekolah maupun guru sekolah lain untuk memahami praktek pembelajaran kolaboratif yang sudah dijalankan sebelumnya dan tantangan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, mensosialisasikan kepada warga sekolah terkait upaya mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa. Yang kedua, ambil pembelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapa saja orang yang terlibat dalam mengembangkan pembelajaran kolaboratif untuk menumbuhkan karakter mandiri siswa? Yang kedua, bagaimana teknik pembiasaan yang dapat mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Yang ketiga, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menunjang dalam mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha dalam mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan: 1. Partisipasi dan dukungan dari kepala sekolah, pengawas, orang tua siswa, dan semua warga sekolah lainnya. Yang kedua, mencari tahu atau mencari referensi terkait hal-hal yang menunjang dalam mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa. Dan yang ketiga, memasukkan program ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema Bangunlah Jiwa Raga, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, elemen akhlak pribadi. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa hal baik yang saya harapkan terwujud berkaitan dengan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bangun terjadi ketika tumbuhnya karakter mandiri pada siswa? Yang ketiga, bagaimana perasaan saya ketika memiliki siswa tumbuh dengan karakter mandiri yang diharapkan? Dan yang keempat, apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan karakter mandiri siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan: pertama, siswa terus dilatih dan melakukan pembiasaan yang berkaitan dengan kolaboratif, percaya diri, motivasi belajar, tanggung jawab, adaptasi, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang kedua, membuat jurnal proses dalam hasil kegiatan. Yang ketiga, membuat daftar rencana-rencana lain sebagai tindak lanjut dari program dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa. Yang keempat, perasaan saya merasa senang dan termotivasi untuk terus menciptakan program baru yang berdampak pada siswa lainnya. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya: 1. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Yang kedua, bagaimana mengetahui kemajuan untuk melanjutkan program pengembangan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mensukseskan program pengembangan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter siswa? Adapun tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan di antaranya: 1. Membentuk tim pelaksana program dalam mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa. Yang kedua, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Yang ketiga, membuat dokumentasi atau catatan kegiatan untuk bahan evaluasi. Dan yang keempat, memasang pengingat di gawai untuk jadwal pengawasan program.
Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa saja yang bisa mengarahkan, memantau, dan terlibat dalam terciptanya tujuan pengembangan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Yang kedua, bagaimana konsistensinya terhadap kemajuan dalam pengembangan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Dan yang ketiga, kapan waktu dalam mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, melibatkan seluruh warga sekolah, pengawas pembina, dan orang tua siswa untuk bekerja sama. Yang ketiga, disampaikan kepada tim pengembangan sekolah untuk dijadikan pertimbangan dalam merencanakan protokol SOP dan budaya kerja sekolah. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.